Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ani Ulansari, nomor induk mahasiswa 8781591009, program studi PG PAUD. Pada hari ini saya akan mempresentasikan kajian kritis mengenai makna pilar pendidikan dan filosofi Ki Hajar Dewantara di era digital. Melalui pembahasan ini, kita tidak hanya akan mengulas teori masa lalu, tetapi juga membedah secara kontekstual bagaimana gagasan klasik pendiri bangsa kita dapat menjadi jangkar penyelamat sekaligus kompas arah di tengah badai disrupsi teknologi di abad ke-21. Baik, mari kita mulai. Sebelum melangkah jauh pada teknologi, kita harus memahami dasar pijakan kita terlebih dahulu. Kita sering mendengar kata pilar dalam pendidikan. Namun, apakah arti esensial pilar dalam sebuah sistem nasional? Bagian pertama kita akan mengupas tumpuan dasar tersebut. Secara garis besar, pilar dalam pendidikan memiliki dua dimensi vital. Yang pertama, sebagai fondasi sistem. Ini adalah landasan yuridis dan teoritis seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan nilai budaya bangsa yang menjaga stabilitas. Tanpa fondasi yang kokoh, sistem pendidikan kita akan mudah diombang-ambingkan oleh tren global luar yang belum tentu relevan saat ini. Yang kedua, sebagai tiang penguat, pilar ini di sini bersifat dinamis, bukan kaku. Ia berperan menyalurkan energi inovasi guna memperkuat kurikulum agar terus relevan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Nah, kini mari kita membedah Mahakarya Filsafat Pendidikan Nusantara atau biasa kita dengar dengan trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Kita akan menganalisis bagaimana trilogi ini bermanifestasi secara radikal di era transformasi digital. Prinsip pertama yaitu sangat sering kita dengar Engarso Sung Tulodo, di depan memberikan teladan. Di era prapendudukan digital, guru adalah satu-satunya gerbang informasi. Namun, hari ini saat internet membanjiri ruang kognitif siswa, peran guru bergeser dari sekedar transmitter pengetahuan menjadi kurator media dan etika digital. Guru harus menjadi teladan dalam bersosial media, menyaring hoax, serta mempraktikkan kebajikan digital. Ketika dunia maya penuh dengan kebisingan tanpa arah, keteladanan guru adalah sebagai mercusuarnya. Mari kita bedah dari kedua pilar tersebut. Yang kedua, Eng Madyo Mangun Karso. Di tengah membangun prakarsa di kelas modern, guru tidak lagi bertindak sebagai diktator kelas. Guru adalah fasilitator yang berdiri sejajar dengan siswa, menyulut kemauan belajar melalui proyek kolaboratif berbasis masalah nyata. Sedangkan yang terakhir, Tutwuri Handayani. Nah, ini semboyan kita ini. Di belakang mendorong kemandirian dalam ekosistem digital, siswa dituntut memiliki kemampuan self-regulated learning atau belajar mandiri secara terarah. Disinilah guru berdiri di belakang, mengawasi jalannya eksplorasi digital siswa dan memberi intervensi secara bijaksana apabila diperlukan. Teori-teori agung ini tentu terdengar indah di atas kertas, namun bagaimana realitas penerapannya di lapangan? Mari kita hadapi kenyataan pahit. Hambatan struktural serta tantangan empiris yang sesungguhnya dialami oleh dunia pendidikan kita saat ini. Ada 3 disrupsi besar yang menguji kekokohan pilar pendidikan kita saat ini. Pertama, pembelajaran hybrid yang menguji infrastruktur kesetaraan kita. Kedua, krisis karakter. Terlalu lama menatap layar menurunkan kemampuan empati sosial, daya fokus, serta memicu aliensasi sosial pada peserta didik. Yang ketiga, integritas akademik. Kemunculan AI generatif seperti ChatGPT dan yang lainnya membuat siswa dengan mudah melakukan plagiarisme instan. Jika kita hanya mengukur kesuksesan dari angka hasil ujian, maka kita sedang melahirkan generasi yang mahir memanipulasi teknologi tanpa memiliki fondasi moral. Melihat fenomena melesatnya
kecerdasan buatan, muncullah pertanyaan eksistensial, apakah peran guru akan tergantikan oleh robot di masa depan? Nah ini, filsafat Ki Hajar Dewantara menjawabnya dengan tegas, tentu tidak ya. Teknologi memang sanggup mendistribusikan materi akademis ke jutaan komputer dalam hitungan detik. Namun AI tidak pernah bisa mentransfer cinta kasih, menanamkan empati, membimbing moralitas, atau menyentuh batin manusia. Menyatukan budi dan pekerti adalah karya organik manusiawi, dan itulah esensi guru sejati. Mari kita hadapi realitas struktural melalui data empiris ini sebagai contoh. Hingga hari ini 17 sekolah di wilayah 3 tempat tertinggal 3T masih berada di area tanpa internet stabil, bahkan tanpa aliran listrik yang memadai. Bagaimana kita bisa memaksa kodrat zaman yang berorientasi digital kepada siswa-siswa yang hak dasarnya infrastrukturnya belum terpenuhi? Nah, lebih dari itu, kesiapan pendidik pun menjadi PR besar, karena statistik menunjukkan baru sebagian kecil guru kita yang siap mengintegrasikan teknologi digital dalam proses pembelajaran secara mendalam. Kesenjangan ini harus diselesaikan melalui sinergi kebijakan yang berkeadilan. Sebagai penutup bagian analisis, mari kita renungkan wasiat agung Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Wasiat ini mengingatkan kita bahwa anak-anak di era digital lahir dengan kodrat zamannya sendiri ya. Beda dengan zaman yang dahulu. Tugas kita bukanlah memadamkan kemajuan teknologi itu, melainkan mengairi jalurnya dengan nilai budaya luhur agar mereka tumbuh menjadi generasi unggul tanpa mencabut dari akar kemanusiaannya. Demikian pemaparan dari saya. Menghadapi era digital bukan berarti kita meninggalkan warisan leluhur Ki Hajar Dewantara, melainkan merevitalisasinya agar bernyawa kembali. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.